awarding, terus sempat megang Miss Indonesia, Miss World gitu 2013-an kalau nggak salah. Tapi paling lama gue sih kerjain dahsyat dari production assistant sampai associate producer. Dan yang paling pengalaman yang paling nggak bisa dilupain itu ngerjain Pemburu Mimpi. Coba nanti kalian kalau mau lihat di YouTube Pemburu Mimpi RCTI di YouTube. Itu gue yang ngerjain salah satu krunya gue. Jadi di situ Pemburu Mimpi RCTI kerjasama sama Datsun gitu. Datsun ke 3 benua, 5 negara kalau nggak salah, lupa. Jadi gue tuh syuting di Jogja, terus di Madura, habis itu ke India, ke Afrika Selatan, habis ke Afrika Selatan itu ke Rusia, terakhir ke Rusia. Dari situ pengalaman yang paling amazing sih. Syuting dari yang cuacanya panas terik sampai yang -3 derajat. Itu benar-benar syuting. Coba nanti teman-teman bisa ngecek tuh Pemburu Mimpi RCTI. Atau bisa jadi referensi atau apa gitu. Habis itu lanjut gue jadi produser di RCTI. Lebih banyak kerjain ini sih ya program religi sempet, terus program Dahsyat Award, terus meet and greet kayak gitu-gitu. Lebih ke variety show sama musik. Nah, di 2018 gue hijrah ke Raja Wali Televisi, ke RTV. Itu jadi produser. Langsung bikin program. Kalau teman-teman pernah nonton tuh 2019 itu di program Ramadan Kori Indonesia 2019. Itu kalau menurut pengalaman gue itu program Kori pertama di Indonesia sih, dengan talent search. Jadi suatu kebanggaan juga bisa produksi program Kori Indonesia, dan itu di tahun yang sama jadi nominasi di Ramadan, Anugerah Syiar Ramadan kalau nggak salah, yang dari KPI kerjasama sama MUI kalau nggak salah. Tapi belum menang, tapi jadi nominasi. Di RTV itu hampir tiap tahun sih gue ngerjain program-program Ramadan. Tahun ini insya Allah juga ngerjain lagi, insya Allah. Terus di RTV ngerjain sekolah stand up milenial, talent search juga. Mungkin kalau teman-teman bisa ngecek di YouTube juga, itu gue yang ngerjain sekolah stand up milenial talent search untuk stand up tapi yang lebih anak muda. Terus yang sekarang banget on air ini Komedi Puter setiap hari Minggu jam 21.30 ya, kalian promo ya. Mungkin teman-teman bisa nonton di situ. Itu sketsa komedi sama ada stand up on the street. Jadi yaitu variety komedi. Itu salah satu program yang gue buat. Oke, itu aja sih pengalaman yang pernah gue kerjain selama di RCTI sama di RTV. Mungkin kita langsung ke PDF-nya aja kali ya.
materi. Ini sih materi singkat banget, mungkin admin bisa bantu. Dari teman-teman, apa ya, teman-teman dari DNK TV ya, Explore Your Passion, Take the Action. Tapi gue buat lagi anak TV zaman now. Iya. Jadi kita coba jadi anak TV zaman now itu kayak apa sih gitu. Cuman nanti ini nggak ada di materi ini, cuman kita coba nanti sharing aja, sharing tanya jawab. Itu bakal lebih enak kan daripada gue nanti ngasih materi yang teori-teori aja gitu. Apa aja sih anak TV zaman now itu? Pertama sih pasti pertama karena di situ ada tulisan juga old media versus new media. Old media itu teman-teman juga udah tahu ya, apa, TV terestrial, terus apa namanya, radio, lebih jadul lagi surat kabar misalkan. Nah itu kan old media gitu, TV. New media bisa YouTube, bahkan sekarang ada TikTok segala macam. Ada Instagram dan lain-lain, ya itu new media. Nah, kita sebagai ini teman-teman nih calon-calon anak TV, kalau passionnya jadi kru TV ya, itu eh, paling penting banget ya kita harus open minded sama new media sih. Jadi kebanyakan itu konten-konten di TV itu iya mengadaptasi dari apa yang ada di new media itu. Apa yang sedang in, yang sedang eh, viral misalkan, atau sedang trending di YouTube atau di apa, pasti teman-teman di TV mengadaptasinya ke layar kaca. Konten-konten itu yang akan dibawa dari layar YouTube, kita bawa ke layar TV. Apakah itu orangnya atau kontennya atau eh, cuman sekedar apa ya, elemen-elemennya aja pasti kita bawa gitu. Karena itulah yang sedang eh, dalam tanda petik dimakan sama teman-teman gitu, dimakan sama pemirsa pemirsa TV maupun pemirsa eh, di new media gitu. Jadi itu sih poin penting itu anak TV zaman now itu ya harus ngikutin perkembangan new media gitu. Itu sih intinya sih, lebih ke situ sih poin-poin pentingnya. Jadi kita nggak nggak apa namanya, nggak nggak ketinggalan konten lah gitu, nggak ketinggalan zaman. Oke, next. Nah ini sih sekedar informasi aja. Jadi ini struktur di TV, struktur di TV. Jadi lebih kepada struktur produksi ya. Jadi produksi itu ini mungkin di TV-TV di TV-TV itu nggak sama ya, bisa beda-beda. Cuman ini gue ngambil generalnya aja. Jadi ada operasional, produksi operasional, ada production support, ada production services. Nah kalau operasional itu eh, dipegang sama manajer. Nah terus ada di bawahnya ada executive producer, EP, biasanya disebut EP. Nah di bawahnya baru produser gitu. Sebenarnya yang akan bertanggung jawab all
program itu ya bisa dibilang itu produser gitu. Produser yang tanggung jawab yang megang program mulai dari support, services, konten, misalkan budget, nanti ada talent, pokoknya sampai dari praproduksi sampai produksi sampai post produksi, editing itu produser semua yang harus tanggung jawab. Entah itu monitoring, entah itu manage, entah itu supervisi, pokoknya produser semua harus tahu. Di operasional nanti ada associate producer, senior kreatif, ada kreatif, production assistant. Di support ada UPM, unit production manager, itu yang biasa ngurus keuangan pada saat syuting, terus talent coordinator, makeup artist, wardrobe, stylist. Terus ada di services, ada camera person, audio man, lighting, program director, dan lain. Mungkin nanti kita bisa discuss ya dari sini. Kita bisa discuss kalau nanti ada pertanyaan. Ini sih mungkin DNK TV juga udah mengadaptasi ini ya, struktur ini. Karena kalau gue lihat tuh ada GM-nya, ada produser mungkin ada. Oke, next nanti kita discuss aja ya. Nah, ini sih kalau kalian kan pasti masuk. Kalau DNK TV itu anggotanya dari KPI aja atau dari jurusan lain juga ya? Ada dari satu fakultas. Jadi seluruh jurusan dari Fakultas Dako dan Ilmu Komunikasi itu bisa join bareng DNK. Nggak cuma dari KPI, tapi bisa dari jurnalistik, PMI, MD, BPI, Resos. Ada yang dari fakultas lain nggak? Enggak, hanya terbuka untuk mahasiswa aktif Fakultas gitu aja, Kak. Oh gitu. Berarti ini MDP ini mahasiswa baru kan ya? Iya, betul. Tapi ada juga kan semester 3-nya. Oke. Kalau mahasiswa yang lagi skripsi ada? Nggak ada. Nanti takutnya susah bagi waktunya, Kak. Oke, teman-teman yang buat teman-teman senior sama teman-teman MDP yang baru mau gabung ya, yang udah gabung. Jadi pasti kalian waktu milih jurusan atau fakultas lah, fakultas ini atau jurusan KPI atau mau ikut di DNK TV, pasti orientasinya, woi gue nanti mau jadi videografer kah, mau jadi kru TV kah, atau mau jadi kreatif di digital, kreatif konten digital atau konten kreator, atau ya orientasinya pasti mau, gue mau jadi TV gitu. Ya yang pertama pasti passion ya. Kalau nggak ada itu ya pasti ogah-ogahan nanti. Apalagi nanti pada saat terjun langsung ke dunia pertelevisiannya gitu. Kalau misalnya nggak ada passion, karena kerjanya itu ya lumayan banyak, harus detail, harus siap begadang, siap begadang atau ya banyak banget karena elemen-elemen tayangan TV itu banyak. Kita emang nikmatin satu layar gitu pemirsa, tapi di belakang itu banyak banget yang harus dipersiapkan, banyak banget yang harus dikerjakan, mulai dari video, audio, atau set, atau make up-nya.
wardrobe-nya segala macam, atau grafis dan lain-lain. Dan itu kerjaan dari orang TV gitu. Makanya jangan kaget nanti, ya mungkin harusnya DNK TV ini sudah mengadaptasi ya, ya walaupun tidak sehard sehard banget TV beneran gitu, tapi paling enggak udah digojlok gitu. Bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jadi nanti pada saat kita misalkan diterima gitu jadi kreatif kah, jadi production assistant di TV, kita udah paham gitu. Terus yang kedua, kreatif ya, yang tadi kreatif lebih ke konten ya, jadi hal-hal baru, terus out of the box. Memang di dunia pertelevisian tuh karena sudah berpuluh-puluh tahun, jadi konten itu ya pasti udah pernah dipakai. Ini konten ini udah pernah nih di TV ini, udah di acara ini, pasti seperti itu. Tapi bagaimana kita mengolahnya kembali, di package konten, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru gitu, dengan misalkan ciri khas dari TV kita, ciri khas dari program yang kita kerjakan. Yang ketiga, teamwork. Ya, jadi di slide yang sebelumnya udah ngeliat kan, itu banyak banget orang-orangnya dari operasional, support, dan services. Nah itu harus koordinasi satu sama lain, terutama dari tim operasional, produser, associate producer, kreatif, production assistant. Itu yang kalau di satu acara mungkin dia panitia inti lah, panitia inti produksi operasional tuh panitia inti dari sebuah program acara. Jadi harus detail semua dalam persiapan. Lalu yang berikutnya up to date, yaitu yang tadi yang awal gue jelasin. Jadi kita tuh harus up to date dari konten atau dari peristiwa atau dari apa sih yang lagi viral di TikTok, apa sih yang lagi yang lagi trending di YouTube. Nah itu kita adaptasi dengan ciri khas program kita, dengan ciri khas stasiun televisi kita. Lalu yang berikutnya komunikatif ya hampir sama, lebih ke turunan dari teamwork ya. Jadi kalau orangnya pendiam, kalau orangnya baperan gitu, kayaknya agak susah tuh kerja di TV gitu kan. Jadi ya nanti lagi sibuk, lagi mau on air nih 5 menit lagi, tapi talentnya belum datang, gimana nih? Nah itu harus bisa berpikir cepat, terus harus bisa komunikatif misalkan ke talentnya, terus ke kru yang lain gitu. Jangan tiba-tiba dimarahin sama kameramen, ya jangan langsung baperan gitu. Atau dimarahin sama produser, jangan baperan. Terus open minded ya, kita harus terbuka sama semua masukan dari misalkan kita mau bikin konten, kita harus terbuka. Ini masukan dari ini, masukan dari ini. Mendingan kayak gini dibuat programnya. Ini lagi viral nih, konten ini harus masuk nih. Itu nggak bisa. Gue pengen bikin program kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah itu kayaknya nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi harus open minded, terbuka sama
informasi-informasi yang ada di luar. Gitu sih teman-teman. Next. Nah ini, jangan lupa ya nonton Komedi Puter tiap minggu 21.30. Promo nih, sekalian promo nih. Nah ini salah satu program yang gue kerjakan sekarang, itu udah masuk ke episode 10 gitu. Ada sketsa komedi, ada komedi on the street, bisa dicek ke IG-nya atau ke YouTube. Oke, begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing, atau kita sharing aja sih, lebih ke sharing gitu. Kakak host, siapa ya namanya kakak hostnya? Oke, aku Citraudatul Zahbi, Kak Ragil dan sini. Aku Amanda. Mungkin tadi kita belum kenalan juga sama Kak Ragil. Oke teman-teman, buat kalian yang mau bertanya boleh dipersilakan dengan format yang sama. Teman-teman mengetik di kolom chat nama, nomor peserta, dan kelompok. Nanti akan kami izinkan untuk berbicara dan menyalakan mikrofonnya. Karena materi hari ini tentang produksi program non berita. Jadi produksi tentang non news ya. Kalau kemarin kita udah bahas newsnya, sekarang kita ke yang non newsnya. Mungkin kalau misalnya di DNK kayak Exposiana, ada juga Yongkarna, Jendela Islam, seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman kalau misalnya mau nanya. Kalau tadi Kak Ragil promosi Komedi Puter, kita juga promosi ya, Exposiana, Yongkarna gitu. Bisa dicek di udah DNK TV. Banyak ya, DNK TV udah. Lanjut, yang pertama itu Muhammad Maulana Fajri dari nomor urut 1. Boleh silakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Fajri dari kelompok 6 nomor urut 1. Saya ingin bertanya Bang, bagaimana sih cara pengaturan waktu time dalam pekerjaan produksi non news di dalam suatu televisi? Apakah ada timeline-nya, aturan waktunya, atau kita tuh 24 jam kita bekerja? Bagaimana cara mengaturnya agar kita tuh dalam pekerjaan satu tim kita bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan? Seperti itu Bang. Terima kasih. Oke. Ya, boleh tadi langsung dijawab. Fajri ya, dari Fajri. Tadi kalau nggak salah news ya, cuman nggak apa-apa, karena kalau gue kan dari produksi non news. Mohon maaf Bang, non news maksudnya saya Bang. Entertainment ya, lebih ke entertainment segala macam. Jadi emang kita tuh di produksi operasional ya, yang tadi gue jelasin itu, produser itu bikin jauh sebelum kita syuting itu, kita buat time scheduling itu. Jadi itu masuk ke ranah praproduksi. Itu ada bikin time scheduling, terus brainstorming, kreatif, konten, segala macam. Terus nah di dalam time scheduling itu ada beberapa elemen sih. Yang pertama itu kapan kita akan syuting, itu pasti pertama. Terus kapan, kalau misalkan kita coba buat program variety show misalkan yang di studio, kita coba buat variety show di studio. Jadi pertama, kapan kita akan syuting, kapan kita brainstorming di tim internal, terus kapan kita akan presentasi. Nah, karena ini adalah industri ya, atau bisa dibilang itu, jadi ada jenjang-jenjangnya. Jadi kalau produser itu biasanya dari ayo brainstorming kreatif sama channel kreatif sama PA sama Asprot, nanti hasilnya dipresentasiin ke produser. Udah oke, produser presentasiin ke EP dan manajer. Dari manajer kita presentasi lagi ke GM. Nah, dari GM kita presentasi nanti ke programming atau ke manajemen lah, atau ke BOD. Nah, dari situlah nanti ini
konten programnya, rundown programnya, PowerPoint-nya udah oke nih, talent-nya ini, kontennya ini, rundown-nya seperti ini, skripnya kayak gini, oke. Nah, untuk kapan presentasi itu habis itu kita jadwalin nanti meeting all crew itu perlu meeting teknis namanya. Habis itu meeting dengan support, meeting dengan services, meeting dengan technical support, misalkan gitu. Kalau misalkan nah selain itu kita produser tuh biasanya melakukan bikin budget gitu, budgeting program. Nah, itu juga kapan kita harus bangun set misalkan, kapan kita harus casting talent, kapan kita misalkan apa namanya rehearsal H-1 biasanya itu kapan segala macam. Jadi emang itu dari awal produser itu harus buat, ya produser bersama timnya itu harus buat time scheduling yang jelas. Nah dari situlah itu akan dipakai terus sampai syuting, dipakai oleh semua pihak, dari operasional, dari support, dari service, dari teknis, semua itu time scheduling yang dibuat produser itu akan dipakai terus sampai selesai, sampai programnya selesai, sampai bahkan nanti di time scheduling itu kapan harus proses editing misalkan, terus misalkan series ya, ada apa namanya program yang kayak misalnya kayak komedi puter, kapan produksinya, terus kapan editingnya, kapan nanti tayangnya hari apa aja segala macam, dan itu udah ada detail di time scheduling gitu. Jadi insya Allah sih kalau itu dijalankan ya kita bisa jalan sesuai rencana, jadi nggak ada tabrak-tabrakan segala macam gitu sih. Dan itu salah satu poin penting juga sih, time scheduling itu, timetable atau time scheduling dalam produksi ya, gitu Fajri dan teman-teman. Baik Bang, terima kasih. Berarti intinya, iya berarti intinya time scheduling sudah dibuatkan oleh produser dan sebagai acuan sampai program selesai, begitu ya Bang? Betul. Oke, banget. terima kasih Bang. Iya, oke Maulana. Jadi intinya ada tahap-tahap ya untuk membuat program yang kayak dari praproduksi sama produksi dan pasca produksi. Ya, lanjut ke penanya kedua, ada Zahra Nur Fauziah. Boleh Zahra, silakan. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang struktur. Kan di dalam apa sih program gitu TV pasti ada strukturnya dari yang kreatif sampai ke paling atas gitu kan. Itu buat kenaikan strukturnya tuh kayak naik pangkat itu dia tergantung kualitas dari seseorang itu atau tergantung lamanya dia bekerja atau emang setiap orang tuh pasti bakal naik pangkat gitu? Ya, itu emang tergantung dari kita gitu, tergantung dari kinerja kita. Kalau kitanya sungguh-sungguh gitu, ya memang rapot kita tuh atau IP ya, IPK kita tuh kalau di TV itu rating share. Program kita rating share-nya tuh berapa sih? Misalkan bagus nih rating share-nya, karena kan itu akan dibandingkan sama program TV lain gitu. Wah, misalkan komedi puter nih, program jam segitu
ternyata bisa ngalahin Tunaccio misalkan yang di jam yang sama, di hari yang sama, misalkan kayak gitu, dengan rating share yang lebih tinggi. Nah itu rapot kita tuh, itu salah satu rapot kita. Cuman kinerja itu paling kinerja kita selama jadi PA, jadi kreatif, terus nanti naik jadi associate producer, naik jadi produser, naik lagi jadi EP dan seterusnya. Dan itu tergantung kita sih gimana kitanya. Kalau kitanya yang penting itu mau sih, mau, maksudnya mau disuruh itu, mau bisa disuruh ke sana, mau ngerjain itu, mau ngerjain ini gitu. Dan ya apa namanya, itu pasti akan dinilai sama atasan lo nanti gitu. Jadi pengalaman gue aja, gue itu lama di production assistant, tapi sebentar di associate producer gitu. Jadi nggak, waktu itu kan MDP itu kayak apa namanya, satu generasi ya, satu generasi ini kayak MDP 11 nih, nanti ada sebelumnya MDP 10, MDP 10 MDP 11 ini bisa nyalip misalkan jadi produser sama teman-teman MDP 10, bisa juga, nggak menutup kemungkinan gitu, nggak ada jenjang, wah lu anak baru, lu anak ini, ya tergantung kinerja kita gimana gitu. Makanya kalau misalkan kreatif mungkin bisa ngasih konten-konten yang oke, konten-konten yang menarik di program yang lo kerjain pada saat itu gitu. Jadi gak menutup kemungkinan ya bisa lama, bisa cepet, tergantung kinerja kita. Kalau pengalaman gue ya, gue lama di PA, terus sebentar di associate producer, langsung producer gitu. Gitu sih. Mungkin nanti bisa gini, apa namanya, kasih kunci aja sih. Jadi pada saat lo di posisi PA misalkan, production assistant, tapi berpikirnya, bekerjanya berasa seperti associate producer di atas lo. Jadi kita lebih maju selangkah gitu. Walaupun pekerjaan kita harusnya ya di kanal production assistant, tapi kita berpikirnya lebih melangkah lebih maju ke depan. Itu sih. Baik, Kak, terima kasih. Ya, baik. Oke, gimana Zahra? Sudah terjawab, Zahra? Udah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya dari pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fajarullah, nomor urut 64. Silahkan Ahmad Fajarullah. Nomor urut 64. Ingin bertanya. Ahmad Fajarullah, suaranya belum terdengar. Ya. Halo. kurang jelas Ahmad Fajarullah. Halo. Belum terdengar nih suaranya. Atau mungkin di teman-teman suara Ahmad Fajarullah sudah terdengar? Belum. Oh, belum Ahmad Fajarullah. Halo. Nah, iya. Iya, Ahmad, silakan. Sudah terdengar? Sudah. Jadi gini Kak, saya mau nanya. Misalnya nih ya, salah satu pemain di Komedi Puter tiba-tiba ada sesuatu hal yang urgent gitu, misalkan kayak tertangkap narkoba, meninggal, atau diculik. Nah, pasti kan jalan cerita di Komedi Puter itu kan pasti kan bermasalah. Nah, cara mengatasi hal tersebut. Soalnya jadi di komedi puter ada yang apa nih, yang salah satu pemainnya, salah satu aktornya ada yang bermasalah, kayak misalkan tertangkap narkoba atau meninggal atau diculik. Nah, kan ceritanya kan pasti jadi nggak runtut gitu, pasti
pemainnya itu nggak bakalan bisa hadir di saat syutingnya. Nah, cara mengatasi hal tersebut gimana ya Bang ya? Oh, oke. Oke. Jadi karena komedi puter itu kan apa namanya nggak live ya. Jadi kita ada proses editing, ada proses kan beda program live dan program non live ya. Kalau program live kan kayak sekarang tuh apa ya? Kayak kayak di Indonesia apa di mana ya? Pokoknya program yang live gitu yang langsung. Karena kan kalau komedi puter itu kan program yang non live. Jadi ada proses syuting, ada proses editing. Jadi kalau misalnya ada talent yang bermasalah ya pada apa namanya? Ya nanti di syuting berikutnya nggak akan kita pakai gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih karena kan bukan program live. Jadi bisa kita nggak gunakan lagi kalau misalkan ada talent yang bermasalah. Oke, baik. Gimana Ahmad Fajrullah? Jadi memang kalau talentnya bermasalah gitu ya, kan karena ini programnya non-live jadi bisa tidak ditayang. Iya, karena program non berita tuh bisa tapping sama live. Gimana Ahmad Fajrullah? Sudah terjawab? Ya, baik. Ya, udah tergambar di pikiran saya, Kak. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada siapa nih Kak Jod? Ada Filza Rahmania dari kelompok 5. Nomor urut 98. Silahkan Filza. Iya, sebelumnya maaf Kak, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, menanya nih Kak, apa sih Kak langkah awal pas Kakak itu masuk ke dunia pertelevisian gitu? Misalkan mungkin langkah awal Kakak tuh jadi kreatif dulu atau jadi tim support atau gimana? Terima kasih. Langkah pertama tuh udah tepat banget tuh kalian tuh masuk UIN, masuk Fakultas Dakwah, masuk KPI, nah habis itu masuk ke DNK TV. Itu sih langkah awal yang bagus sih, jadi kita tahu pengetahuan. Nah ini kakak-kakak ini aja udah cocok lah nih jadi host. Bisa nggak nih? Semoga aja ya. Semoga bisa lagi produser gitu kan ya. Ya tadi ya gue jelasin tadi, jadi waktu itu CTI lagi buka BDP, Broadcast Development Program. Ya karena gue habis lulus ya langsung apply itu, lamar deh itu. Sebenarnya gue itu sharing aja ya, udah waktu itu udah tengkan kontrak juga di Okezone, jadi tapi tiba-tiba dipanggil ke BDP. Ya udah pas banget sama passion, pas banget sama jurusan, jadi ambil itu. Nah itu emang jenjang awalnya dari situ, MDP, di situ digojlok, dikasih ilmu, teori, praktek segala macam, baru masuk jadi production assistant. Jadi dibagi dua tuh, kalau lulus dari BDP bisa jadi production assistant, bisa jadi kreatif. Nah udah habis itu langsung nyemplung langsung ke program itu. Mungkin MDP 11 juga gitu kali ya, MDP DNK TV juga gitu kali ya. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya udah masuk DNK TV, kita ini ya dikasih program-program, jadi kita dicobain ya rolling gimana caranya kita misalnya berproses di suatu program. Nah, jadi nggak cuma terfokus satu program aja gitu. Oke, gimana Filza? Gimana Filza? Apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Udah Kak, alhamdulillah. Makasih Kak. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut kali ya Kak. Karena kalau tadi filsafat perempuan kita ke laki-lakinya kita dimulainya lagi. Karena ini udah ada Muhammad Rizal Munggara nomor urut 86. Silakan Rizal. Ya Kak, udah terdengar suaranya? Sudah Rizal, silakan. Ya, saya Rizal. Mau bertanya Kak, untuk misalkan kayak program-program tadi Kak, itu saya lebih nanya ke teknik pemasarannya itu Kak. Soalnya kan di setiap program itu pasti ada teknik pemasarannya tuh. Nah itu bagaimana Kak biasanya Kak? Ya, bagus nih pertanyaannya nih. Jadi itu yang berkaitan sama new media. Jadi kalau di TV itu sekarang pasti jadi ada promosi on air sama promosi sosial media. Kalau promosi on air itu bagian promo itu biasanya di bawah divisi programming ya. Promo on air itu biasanya di bawah programming. Dan itu dia biasanya bertugas untuk buat promo yang tampil di TV. Kan biasa tuh kalau lagi iklan tiba-tiba ada promo program kan, ya nggak? Sering ngeliat kan. Nah, yang sekarang kita gencar-gencarkan itu kalau buat program itu promonya itu kita lebih gencar itu di sosmed gitu. Makanya setiap program itu pasti ada sosial medianya, Facebook, IG, YouTube segala macam. Nah di situ itulah teknik pemasaran ya istilahnya, teknik promotionnya. Jadi kalau coba cek aja IG-nya Komedi Puter atau sekalian aja di follow. Itu kita itu coba buat itu di bawah koordinasi gue juga soalnya akun IG-nya Komedi Puter itu. Jadi kita strategi promosinya itu ya bukan cuma Komedi Puter tayang segini jam segini, bukan, tapi kita coba pakai strategi-strategi yang lain, konten-konten promosi yang lain gitu. Makanya ya di situ. Jadi selain itu, jadi selain promo on air, promo di sosmed, bahkan kalau program-program besar gitu kayak awarding itu biasanya ada di billboard. Kalau pernah lihat ya dulu di Tamrin atau di daerah-daerah pusat tuh biasanya kalau program-program yang gede bener kayak ulang tahun TV mana gitu pasti ada tuh gitu. Nah itu sih teknik pemasaran program tuh biasanya. Bahkan juga nanti ada di koran, di di digital news misalkan kayak gitu. Jadi emang crossing promosi sih di digital platform, karena kan orang pasti ngelihat setiap hari orang berapa jam kan ngelihat handphone, pasti ngebuka IG, ngebuka YouTube, ngebuka platform news digital pasti. Nah disitulah tuh biasanya tim promosi digital, tim promosi off air gitu. Nah selain itu juga biasanya nih kalau program besar atau talent search ya, kayak kemarin gue bikin sekolah stand up milenial itu bentuk pemasarannya itu off air. Jadi kita kemarin itu ke sekolah-sekolah, jadi kita bawa kayak roll banner gitu, terus ngasih gimana sih caranya stand up gitu. Jadi ngasih materi. Nah itu salah satu teknik pemasaran suatu program gitu. Jadi banyak elemen teknik pemasaran untuk suatu program televisi. Tapi memang pada saat ini sih gencar itu harus di sosmed nih. Dan kontennya harus ya makanya follow Komedi Puter.
promosi terus gue. Gak apa-apa Kak. Siapa tahu setelah ini penontonnya jadi banyak. Ya. Iya, jadi kita kan juga awalnya nggak tahu nih, aku nggak tahu nih Kamanda. Setelah itu kita bakal nonton terus nih kayaknya Kak. Kita bakal nonton RTV. Gitu, karyanya Kak. Masa sih? Iya. Masa sih program sebesar itu nggak tahu sih? Parah nih Kak Cut. Kalau aku tahu Kak, aku tahu. Kak Cut ya nggak tahu. Maaf nih, aku jarang banget nonton TV. Oh, anak gitu. milenial kebanyakan Iya. nontonnya YouTube Kak. Tapi program Komedi Putar ini ada di YouTube juga apa gimana? Karagi? Atau mungkin platformnya hanya di televisi saja atau mungkin di YouTube juga ada gitu Kak. Nah, jadi sekarang itu pasti televisi punya channel YouTube. Nah, di bawahnya setiap program juga punya channel YouTube. Jadi, tapi yang pastinya bakal on air dulu di TV, baru di-upload di YouTube. Jadi, ya teman-teman yang, wah episode ini gue nggak nonton nih, misalkan gitu. Ya pasti ada di YouTube nanti. Gitu. Itu kan, itu sih udah semua televisi ya kan, udah seperti itu sih. Oh begitu, baik. Oke, langsung gimana Rizal? Apakah Pertanyaannya? sudah terjawab Rizal mengenai tadi strategi untuk promosi film, promosi pemasarannya? gitu. Gimana Rizal? Atau mungkin ada yang mau ditanyain lagi, masih dibingungin gitu ya? Alhamdulillah sih Kak, kalau untuk saat ini udah mulai mengerti gitu. Ya ntar di follow Kak IG-nya Kak. Pokoknya itu termasuk salah satu apa namanya bisa jadi apa ya, karena gue lupa sih, kayaknya pernah di kampus tuh diajarin juga gitu teknik pemasaran segala macam di KPI atau di jurusan lain gitu, karena itu salah satu, maksudnya itu satu elemen penting juga sih di program gitu, gimana kita buat konten promo yang ditengok orang gitu, ih lucu banget nih kayak gitu, ih ini emang bener nih programnya kayak gini, dan nah, itu kan buat orang buat orang akhirnya nonton program itu gitu. Itu sih, itu harusnya bisa dipelajarin juga tuh di DNK TV. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Elza Hayarana Sahira dari kelompok 7. Ini berapa orang ya yang gabung? Berapa orang yang total peserta MDP? Iya lupa. Kalau ini di partisipannya ada 85 peserta Kak. Oke. Siap. Boleh, silakan Elza. Halo Elza. Mana nih Elza? Elza, apa suara kita terdengar atau mungkin ada kendala sinyal? Oke, lanjut mungkin aja Elza ya. ada kendala sinyal. Kalau gitu kita ke Ramadianti, nomor urut peserta 97 dari kelompok 1. Silahkan. Oke Kak, aku Ramadianti nomor urut 97 dari kelompok 1. Mau nanya nih Kak, misalnya kalau kita bikin acara non-news nih, ternyata feedback-nya itu nggak sesuai nih sama yang kita harapkan, atau ratingnya kalah saing lah sama program non-news lainnya. Terus kalau yang kedua mau nanya tentang senior kreatif sama kreatif, bedanya apa sih Kak? Kalau setahu aku yang kalau kreatif itu kan yang bikin skrip gitu-gitu ya Kak, rundown, briefing artis segala macam. Nah ini perbedaan antara senior kreatif sama kreatif sendiri ada bedanya nggak sih Kak dari segi tugasnya? Terima kasih. Oke, thank you. Yang pertama, kalau rating share-nya tidak sesuai dengan apa yang
direncanakan gitu ya, tidak sesuai target, ya pasti evaluasi. Yang pertama itu evaluasi dari konten. Yang pertama itu evaluasi konten. Yang kedua evaluasi dari talent. Gitu, talentnya nih cocok nggak sih, kayaknya pemirsa nih nggak suka nih gitu, talent. Nah terus kita lihat juga, jadi kita itu punya data ya, data dari Asian Nielsen lah, kayak raport kita setiap hari. Mungkin teman-teman bisa cek ke Mbah Google, apa sih Nielsen gitu, kayak data rating share itu bisa dipelajarin dari Google. Nanti coba cek-cek aja buat pelajarin. Jadi tiap kita tayang itu kita punya raport, wah datanya segini misalkan, kalah sama program yang sejenis di televisi sebelah misalkan. Nah itu nanti minute by minute-nya itu kelihatan gitu. Oh si misalkan ya di Komedi Puter, oh ini pada saat sketsa ini kurang lucu. Oh pada saat ini dibohongin atau ini diprengin, oh ini lucu. Itu ada datanya, itu ada semua. Nah dari situ, dari raport itu kita bisa olah lagi. Oh ternyata yang bagus itu ngeprank. Misalkan ya, ini contoh aja, ngeprank. Atau oh yang lucu itu pantun. Nah dari situ tim kreatif, senior kreatif sama produser, nah ini yang bakal kita pakai gitu. Pantun sama ngeprank kita pakai terus nih. Ini datanya bagus nih, ditonton nih sama pemirsa gitu. Jadi dari data itu kita olah lagi, nanti ke episode berikutnya kita bakal berdasarkan data itu kita akan pakai konten itu gitu. Jadi ya evaluasi penting sih kalau misalkan tidak sesuai target untuk rating share gitu. Dan itu dari sisi konten misalkan. Sama dari sisi talent misalkan. Oh ini kayaknya misalkan artis ini kayaknya jelek nih pada saat nyanyi misalkan. Oh host A sama juri B kalau lagi chit-chat lucu, dan ini orang nungguin nih, orang pada ngeliat nih, orang pada suka nih. Nah itu talent itu yang kita pakai terus buat di episode berikutnya kayak gitu. Jadi dari data itu sih, dari data kita bisa ke evaluasi, oh kontennya yang ini bagus, ini enggak, talentnya ini bagus, ya enggak gitu. Yang kedua kreatif sama senior kreatif, ya betul. Jadi kreatif itu bikin rundown, bikin skrip, terus riset konten, terus briefing artis, briefing talent, segala macam, briefing host, casting misalnya juga. Sebenarnya secara job desk sih sama sih, cuman tanggung jawabnya aja senior kreatif sama kreatif gitu. Selain gajinya beda, nanti tanggung jawabnya juga beda gitu. Biasanya kalau senior kreatif itu dia lebih sebagai koordinator aja sih, koordinator kreatif di program itu gitu. Jadi misalkan jadi misalkan dalam satu program itu ada 3 kreatif, 1 senior kreatif misalkan. Nah senior kreatif ini sama, dia bikin skrip, senior kreatif 1 bikin rundown, kreatif 2 nanti bikin breakdown wardrobe, breakdown properti, breakdown misalkan lokasi syutingnya di mana, misalkan kreatif 3 misalkan nanti jadi ngebrief host misalkan. Secara job desk sih rata gitu, dibagi rata, cuman mungkin tanggung jawabnya aja. Nanti produser punya ke senior kreatif, mana nih gitu, konten mana nih gitu, misalkan kayak gitu. Atau nanti produser sama senior kreatif dulu nih diskusi, kita bikin ini yuk,
episode ini yuk gitu. Ini kayaknya lagi trending nih. Nah, nanti senior kreatif yang, oh iya bisa tuh, kita bikin gini, baru nanti kita sharing lagi ke kreatif, ke PA kayak gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya sama aja rata, cuman lebih kepada tanggung jawabnya aja. Gitu. Oke, gimana Alza? Kira-kira mohon maaf, Ramadianti, gimana kira-kira sudah terjawab belum pertanyaannya? Baik, Kak, sudah. Terima kasih. Oke, Rama. Pertanyaan selanjutnya nih dari Muhammad Nazar Gunawan. Nomor urut 11. Silakan. Oke Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazar Gunawan, nomor urut 11 dari kelompok 6. Bentar Kak, lupa. Oh iya, saya mau nanya. Saya kan baru mau memulai untuk memproduksi short movie nih Kak. Kan kalau saya lihat Bang Ragil itu memproduksiin sketsa komedi puter ya. Nah, itu kan seperti kayak film yang dipotong-potong kan pasti kan berlanjut setiap episode kayak. Nah, itu poin penting sebagai produser itu apa sih Kak? Kan selain timeline ya, Bang Ragi kan lumayan cukup banyak nih memproduksikan film. Nah, itu poin yang sangat penting jadi produser itu apa? Apalagi buat pemula-pemula, buat kita, apalagi khususnya buat saya gitu Kak. Terima kasih. Iya, kalau komedi puter itu sketsa yang selesai sih, satu sketsa selesai. Durasinya 5 sampai ya maksimal 8 menit lah. Jadi ya lebih ke drama sketsa sih, drama komedi sketsa gitu, tapi nggak berseri. Jadi dia putus, satu cerita putus gitu. Produser itu di sketsa itu ya banyak gitu. Mulai dari ya itu budgeting, time schedule, terus nanti talentnya siapa, itu semua gitu. Script, nah script itu bisa dari kreatif, bisa dari penulis script, penulis naskah gitu, bisa dari luar. Kalau misalkan dari dalam itu misalnya kreatif yang bikin gitu. Jadi bisa dari in-house, bisa dari luar in-house. Nah, itu nanti ya produser juga bertanggung jawab karena actingnya udah bagus belum sini gitu. Ini udah sesuai belum sih sama skrip gitu. Jadi semua ya dari praproduksi yang tadi dijelasin, terus produksinya pada saat syuting sketsa drama itu, plus nanti pada saat post production, pada saat editing. Nah, karena editing itu bisa merubah segalanya sih, bisa merubah. Jadi apalagi komedi itu rada sulit komedi, karena kalau nggak lucu ya bukan komedi berarti gitu kan. Jadi gimana caranya kita dari skrip kita aplikasikan ke gambar, ke video audio, lalu kita mainin nanti di editing. Bisa nambah-nambah sound effect, bisa nambah-nambah PNG, gambar-gambar gitu, bisa nambah efek-efek suara, efek-efek gambar, segala macam gitu. Jadi ya hampir semuanya produser pegang sih gitu. Jadi ya emang memang ada sulit untuk sketsa komedi ini gitu. Ya, baik. Gimana Nazar? Alhamdulillah Kak sudah terjawab.
Jadi memang peran seorang produser itu penting banget ya Kak ya. Nggak cuma membuat satu program, tapi mulai dari budgeting, schedule, memang itu semua merupakan tugas dari seorang produser. Tapi sebuah program juga bisa berjalan lancar kalau misalnya teamwork antar timnya tuh kuat gitu. Iya, benar sekali. Nggak bisa produser doang yang jalan atau kreatif doang yang jalan gitu, karena dan bukan operasional aja yang jalan, tapi ada kameramen, ada audiomen gitu. Itu semua harus, makanya tadi ada teamwork, komunikatif, dan itu harus jalan semua. Jangan baperan. Iya benar, karena emang jangan baper lah. Nggak boleh gampang baper. Iya, gitu. Komunikasi itu paling penting ya. Di suatu hubungan juga komunikasi paling penting. Hubungan apa tuh Kak Cu? Pertemanan bisa. Oke, lanjut mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Karadia. Terakhir dari Fajar Hairi Faiz nomor urut 100. Boleh silakan Fajar. Izin bertanya Bang, saya mau bertanya tentang personal dan karir Abang tanpa menyinggung perasaan Abang. Nih, kenapa sih apa yang menyebabkan Abang itu pindah dari stasiun RCTI ke stasiun TV lain? Kan kalau kita ketahui gini loh Bang, bahwa stasiun TV RCTI kan bukan stasiun kentang gitu, bukan stasiun kaleng-kaleng, artinya terkenal dari Indonesia, terkenal di Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi keberanian diri Abang itu untuk hijrah dari stasiun RCTI ke RTV yang mungkin mohon maaf bahwa RTV itu kan kalau di pandangan masyarakat itu kan di bawah gitu kelasnya dibanding RCTI MNC Group itu. Nah, terus apakah pindah dari stasiun ke stasiun TV lain itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi kru TV Bang? Itu aja mungkin Bang. Terima kasih Bang. Oke Fajar, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan tersulit untuk dijawab. Personal banget soalnya. Tapi gimana ya? Ya itu pilihan aja sih sebenarnya. Enggak sebenarnya enggak di dunia TV aja ya. Dari satu perusahaan ini ke perusahaan lain, dari itu sebenarnya enggak di dunia TV aja, banyak di dunia perbankan, kayak di dunia konten atau apa segala macam, sales juga sama. Tapi ya ya ini pilihan aja sih, pilihan dari masing-masing kita. Sebenarnya televisi itu sebenarnya nggak ada yang kentang, nggak ada yang bagus gitu. Sebenarnya semuanya sama gitu kan. Sebenarnya semuanya sama. Cuman memang ya itu ciri khas masing-masing aja. Ciri khas masing-masing, sama masing-masing pemirsanya itu yang beda gitu. Makanya sajiannya, tampilannya, apa yang ditayangkan itu beda-beda gitu. Mungkin pemirsa TV ini suka sama TV ini, yang lain nggak suka. Tapi ada juga orang yang, wah nih TV oke banget nih. Tapi di kalangan yang lain bilang, ini mah TV terlalu segmented misalkan, ini terlalu tinggi kayak gitu. Jadi memang nggak bisa digeneralisir bahwa TV ini jelek, TV ini jelek, enggak. Cuman memang strategi TV tersebut gitu, strategi TV tersebut tayangannya seperti apa, kontennya seperti apa, karena beda-beda TV itu. Ada yang kelas menengah ke atas, ada yang kelas menengah ke bawah pemirsanya, dan itu makanya strategi masing-masing televisi gitu. Bukan ini jelek, ini bagus gitu. Dan itu ya itu pemirsa sendiri yang menilai gitu. Tapi dari segi pekerja TV misalkan ya semua tuh sebenarnya sama, semuanya sama, cuman yaitu ada strategi-strategi dari TV itu, dari segi tampilan, talentnya, konten, terus apa yang ditayangkan gitu sih Fajar. Tapi kalau buat pertanyaan yang pertama tuh kayaknya agak sulit dijawab. Jangan.
Oke, siap Bang. Nanti, Makasih Bang. pokoknya nanti dirimu insya Allah bakal ngalamin nanti kalau udah udah kerja pasti nanti ada saatnya nih gue harus move gitu sih. Amin. Makasih Bang ya. Maaf ya Bang. Tapi kalau gue kayak aku sendiri juga memang satu orang yang suka nonton RTP sih, karena RTP itu banyak kartun-kartunnya juga. Iya, gitu kan. benar-benar. Jadi memang pemirsa yang menilai gitu, yang nggak ada yang namanya stasiun televisi kentang gitu ya. Tepat sekali. Mungkin Kak Ragil untuk menutup ada kesan dan pesan untuk peserta MDP 11 kali ya kayak closing statement dari Kak Ragil untuk teman-teman peserta media development program 11 di NKTV gitu. Boleh Kak, silakan. Oke. Kalau kalian udah masuk jurusan fakultas ya atau jurusan KPI atau jurusan yang lainnya, terus udah mau bergabung di DNK TV yang itu adalah TV komunitas ya. Jadi itu sih udah langkah pertama kalian udah mau masuk ke dunia pertelevisian atau dunia media atau dunia kreatif, konten kreatif gitu. Jadi ya dari passion itu, berangkat dari situ ya kita belajar aja terus, belajar gimana bikin program, gimana berpikir kreatif, misalkan gimana gue mau bikin program yang beda, misalkan kayak gitu. Gue mau, tapi di lain itu, di lain berpikir kreatif, kita harus juga rapi administrasi gitu, rapi dalam praproduksi. Nah, kayak ya tadi kayak budgeting misalkan, atau kita survei kemana, atau nanti ya pokoknya nanti itulah diajarin kan nanti di DNK TV gimana praproduksi, produksi sama post produksi itu sih. Jadi ya passionnya, kalau yakin passionnya di sini pasti insya Allah bisa. Pokoknya kita belajar terus kalau udah nyelam di satu kolam ya belajar berenang. Gitu. Jadi ya kita ya ini kalau menurut gue ini udah salah satu wadah yang bagus banget sih kalau misalkan emang passionnya itu di broadcasting. Kita bisa belajar pengalaman nanti di CV, di portfolio itu bagus sih, bagus banget pasti nanti ya kita kan orientasinya pasti kan kerja ya atau nanti bikin usaha, tapi pasti CV dan portfolio itu udah pernah bikin ini, gue pernah gini gitu, paling enggak kita udah punya pengalaman gitu, pengalaman saat belajar di kampus. Itu sih teman-teman, tetap semangat belajar walaupun kita onlinean gini ya. Kita gue juga kalau meeting juga online kayak gini soalnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Ragil untuk materinya yang luar biasa pada siang hari ini. Dan sharing session juga tentang pengalaman Kak Ragil di bidang TV ya, di dunia broadcasting. Oke, Kak Ragil, sebelumnya kita bakal ada acara foto virtual dengan peserta-peserta kita yang keren banget nih dari pagi. Tetap semangat menjalani rangkaian acaranya gitu, dari tadi materi sesi 1 sampai sekarang gitu. Jadi kita foto virtual dulu ya kayak foto screenshot. Boleh kakak operator, Kacut. Oke. Semuanya gaya teman-teman, nyalain kameranya. Berikan gaya terbaik kalian. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Lagi. Ya, lagi. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi Kak, karena ini slide-nya lumayan Banyak. Jadi itu sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, udah cukup. Oke, Terima kasih banyak Kak Kak Ragil Ragil sudah sudah menyempatkan mengisi. waktunya untuk Iya. mengisi materi pada siang hari ini di Iya, benar banget. Media Development Program. Oke, sama-sama teman-teman. Semoga sukses ya teman-teman ya. Amin. Oke, teman-teman didoain semoga sukses di MDP 11. Semoga Kak Ragil juga. Iya, semoga Kak Ragil juga sukses ya. Komedi Sehat juga sukses. semuanya. Amin. Boleh banget ya. Siapa tahu. Jangan lupa nonton ya aja. hari Minggu 21.30 di RTC. Oke. Terima kasih ya Kak Ragil ya. Ya. Teman-teman boleh kasih applause untuk Kak Ragil walaupun jauh. Thank you semuanya. Terima kasih.